Pernah nggak kamu merasa kayak lagi terjebak di dalam ruangan sempit, tapi bukan karena dindingnya, melainkan karena energi seseorang yang terus menekan kamu secara emosional? Orang toksik bisa datang dalam banyak bentuk. Mereka bukan cuma orang yang marah-marah terus, tapi juga bisa orang yang manipulatif, meremehkanmu diam-diam, atau bahkan membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu ingin menjaga batas. Masalahnya, kamu nggak bisa selalu kabur. Kadang mereka teman kerja, kadang pasangan. Jadi, yang bisa kamu lakukan bukan melawan dengan kemarahan, tapi dengan cara yang tepat, supaya kamu tetap waras, tetap sehat, dan tetap jadi diri kamu sendiri. Nah, di video ini, kita akan bahas 7 poin penting tentang bagaimana seharusnya kita bertindak dalam menghadapi orang yang toksik. Sebelum lanjut, jika video ini memberimu manfaat untuk pertumbuhanmu, jangan ragu klik subscribe dan like video. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, kenali pola main mereka. Orang toksik sering main catur pakai emosi orang lain sebagai bidaknya. Mereka ahli dalam memutarbalikkan fakta, membuatmu merasa bersalah padahal kamu nggak salah, atau mempermainkan batas yang kamu coba tegakkan. Mereka bukan selalu kasar, kadang mereka justru halus, manipulatif secara halus. Dan itu yang lebih berbahaya. Maka langkah pertama bukan melawan, tapi mengenali. Kamu harus tahu pola main mereka. Apakah mereka selalu berusaha jadi korban? Atau mereka selalu merasa paling benar? Apakah mereka selalu mencari cara agar kamu merasa bersalah kalau kamu menolak mereka? Kenali itu. Catat di kepala. Karena kalau kamu belum kenal pola mereka, kamu akan terus terpancing emosimu sendiri. Dan saat kamu terpancing, kamu udah kalah satu langkah dari mereka. Banyak orang terlalu cepat menyimpulkan bahwa mereka harus langsung memutus hubungan dengan orang toksik. Tapi di banyak kasus, nggak semudah itu. Ada pertimbangan emosional, sosial, bahkan ekonomi. Makanya, mengenali pola itu jadi langkah penting agar kamu tahu cara terbaik merespons. Misalnya, kalau kamu tahu bahwa seseorang selalu memutarbalikkan fakta, kamu bisa mulai mencatat pembicaraan penting atau menyimpan bukti-bukti. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu ingin menjaga kewarasanmu. Karena ketika kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri akibat manipulasi mereka, catatan itulah yang akan jadi jangkar realitasmu. Dan satu hal lagi, mengenali bukan berarti kamu menghakimi. Ini bukan tentang memberi label si ini jahat atau si itu licik, tapi tentang mengenali pola. 2. Jangan main di panggung drama mereka. Orang toksik suka banget bikin panggung, di mana mereka adalah aktor utama, dan kamu cuma figuran yang diminta bereaksi. Mereka ngomporin, memancing emosi, pura-pura jadi korban. Dan kalau kamu terpancing, kamu justru ikut tampil di panggung yang mereka ciptakan. Maka, cara bertindak yang bijak adalah jangan tampil, jangan ikut main. Diam bukan berarti kalah, tapi kadang diam adalah cara kamu mengambil alih kendali. Bayangkan, ada orang yang terus membentakmu di kantor, mengkritik segala kerjaanmu padahal kamu sudah berusaha maksimal. Dia ingin kamu marah, ingin kamu membalas, agar bisa bilang, "Tuh kan, kamu memang emosian." Tapi kalau kamu bisa tetap tenang, menjawab seperlunya, dan tidak masuk ke pusaran emosinya, kamu bukan sedang kalah. Kamu sedang memilih tidak ikut main dalam panggung yang penuh racun itu. Dalam hidup nyata, banyak orang yang kehilangan reputasi, kredibilitas, bahkan kesehatan mental, hanya karena terpancing dan ikut bermain dalam drama orang toksik. Padahal, kadang kemenangan sejati bukan ketika kamu membalas, tapi ketika kamu tidak memberikan mereka panggung sama sekali. Tidak memberi mereka bahan bakar dari reaksi emosimu. Kamu tetap berdiri, tetap tenang, dan membiarkan mereka tenggelam dalam sandiwara mereka sendiri. 3. Buat batas, tegakkan dengan lembut, tapi tegas. Banyak orang tahu pentingnya membuat batas, tapi mereka takut kehilangan hubungan. Takut dibilang egois, atau takut dianggap sombong. Padahal,
Membuat batas bukan soal menjauhkan diri dari orang lain, tapi soal melindungi ruang batinmu sendiri. Batas itu bentuk cinta juga. Cinta pada diri sendiri. Contohnya sederhana. Kalau kamu punya teman yang selalu menelpon tengah malam hanya untuk curhat tentang masalah yang sama selama 3 tahun tanpa ada niat berubah, kamu berhak bilang, "Aku butuh istirahat. Kita bisa ngobrol besok pagi kalau kamu mau." Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu juga manusia yang punya kapasitas terbatas. Menegakkan batas itu bukan soal berkata keras, tapi berkata jelas. Dan saat kamu menegakkan batas, jangan terlalu banyak menjelaskan atau membela diri. Karena semakin kamu jelaskan, semakin orang toksik itu cari celah untuk menembusnya. Cukup katakan, "Aku nggak nyaman kalau pembicaraan ini terus berulang tanpa solusi." Ingat, kamu bukan tembok, tapi kamu juga bukan karpet yang bisa diinjak sesuka hati. 4. Jangan coba mengubah mereka. Ini jebakan paling klasik. Kalau aku sabar, dia pasti berubah. Atau, mungkin dia begitu karena masa lalu, jadi aku harus lebih memahami. Memang benar. Empati itu penting, tapi jangan biarkan empati itu berubah jadi tali yang mencekik dirimu sendiri. Mengubah orang toksik itu seperti menuangkan air ke ember bocor. Kamu bisa habis-habisan, tapi mereka tetap tidak akan penuh. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak merasa perlu berubah. Dan kamu bukan penyelamat. Kamu bukan terapis mereka. Kamu bukan Tuhan. Kalau kamu terlalu sibuk mengubah mereka, kamu akan kehilangan energi untuk menjaga dirimu sendiri. Dan perlahan-lahan, kamu akan kehilangan dirimu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terlalu lelah mencintai orang yang tidak pernah berniat memperbaiki diri. Kadang cara paling penuh kasih adalah berhenti mencoba. 5. Latih diri untuk tidak reaktif. Reaksi spontan sering jadi senjata makan tuan. Orang toksik sangat paham cara menekan tombol emosimu agar kamu meledak. Lalu mereka pakai itu untuk mendiskreditkanmu. Tapi kalau kamu belajar tidak reaktif, kamu jadi seperti kaca bening. Mereka bisa lempar lumpur, tapi lumpurnya mental sendiri. Latihan untuk tidak reaktif bukan soal jadi orang dingin tanpa emosi, tapi soal memberi jarak antara stimulus dan respons. Misalnya, saat kamu dibentak, alih-alih langsung membalas, kamu tarik napas. Diam 3 detik, baru menjawab. Dalam 3 detik itu, kamu merebut kembali kendali. Orang bijak bukan yang tidak punya emosi, tapi yang tahu kapan dan bagaimana cara mengeluarkannya. Makin sering kamu melatih ini, makin kuat kamu di dalam, dan makin lemah orang toksik itu di hadapanmu. Karena mereka nggak bisa lagi mengontrol kamu lewat tombol emosi. 6. Jangan bahas perasaanmu dengan orang yang selalu menyalahkanmu. Ini penting, karena banyak orang mencoba terbuka, mencoba jujur, mencoba menunjukkan luka dan isi hati, tapi malah tambah dilukai. Orang toksik bukan pendengar yang baik. Mereka bukan tempat yang aman untuk perasaanmu. Dan kalau kamu terus memaksakan membuka diri kepada mereka, kamu seperti menaruh kaca rapuh di atas lantai licin. Bayangkan kamu sedang sedih dan cerita ke seseorang, tapi bukannya dipeluk, kamu malah dibilang terlalu sensitif. Atau kamu cerita soal kekhawatiranmu, lalu dibalik, seolah kamu yang menyusahkan. Kalau kamu terus berharap empati dari orang yang tidak bisa berempati, kamu sedang menyiksa dirimu sendiri. Pelajaran pentingnya adalah, selektiflah dalam membuka diri. Simpan perasaanmu untuk orang yang bisa menghargainya. Dan ingat, menjaga perasaan bukan berarti memendam, tapi memilih tempat yang tepat untuk menaruhnya. 7. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, bukan sikap mereka. Ini prinsip emas dalam menghadapi siapapun, apalagi orang toksik. Kamu nggak bisa mengendalikan sikap, kata-kata, atau pilihan mereka. Tapi kamu selalu bisa mengontrol responsmu. Kalau kamu terus berharap mereka berhenti bersikap toksik, kamu akan terus kecewa. Karena ekspektasi tanpa kendali itu seperti menggenggam pasir. Semakin erat kamu genggam, semakin hilang. Tapi kalau kamu fokus pada dirimu, bagaimana kamu menjaga batas?
Bagaimana kamu menata emosimu? Bagaimana kamu memperkuat mentalmu? Disitulah kamu punya kuasa. Kadang kita terlalu sibuk bertanya, kenapa mereka begini? Atau gimana supaya dia berubah? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang bisa aku lakukan untuk tetap waras meski berada dekat dengan orang yang seperti itu? Dan jawaban atas pertanyaan itu bukan soal mengubah mereka, tapi memperkuat dirimu sendiri. Karena disitulah tempat semua perubahan besar dimulai. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Jadi, menghadapi orang toksik bukan soal jadi lebih keras dari mereka, tapi lebih sadar dari mereka. Bukan soal adu emosi, tapi soal kendali diri. Kamu nggak harus jadi korban, dan kamu juga nggak harus jadi pahlawan yang menyelamatkan semua orang. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang sadar, kuat, dan tahu kapan harus melangkah menjauh. Karena menjaga kewarasan bukan egois, tapi bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Biar kita bisa terus belajar bareng dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.